bagaimana keadaan hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, baik, terima kasih. Mohon maaf ya Bu mengganggu waktunya. Jadi seperti yang kita bicarakan kemarin, bahwa saya ini melaksanakan supervisi akademik. Jadi gini Bu, jadi supervisi akademik itu adalah sebuah proses yang memberdayakan dan berupa pengembangan diri yang nantinya bisa meningkatkan performa mengajar dan pencapaian tujuan pembelajaran seperti itu Bu. Jadi nanti pada tahapan supervisi akademik ini diantaranya ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu pra observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Jadi yang kita lakukan sekarang ini Bu, yaitu tahap pra observasi, yang tujuannya sejauh mana melihat kesiapan Ibu untuk pelaksanaan observasi. Pertanyaan saya ini Bu, nah kira-kira menurut Ibu apa yang diharapkan dari percakapan observasi kita hari ini? Begini Pak, yang saya harapkan dari percakapan ini tentunya menjadi lebih siap, lebih paham, lebih tahu apa yang saya persiapkan, sehingga nanti pada pelaksanaan observasinya menjadi lebih siap lah, begitu Pak. Iya, kira-kira kapan Ibu ada waktu dan siap untuk melaksanakan pembelajarannya nantinya? Untuk pembelajarannya Pak, insya Allah nanti saya hari Selasa Pak. Oh iya, baik. Hari Selasa ya. Jadi Ibu siap melaksanakan pada hari Selasa nanti Bu? Iya Pak. Ibu guru kelas 2 ya? Iya Pak, saya kelas 2. Nanti akan mengajar pada mata pelajaran apa Bu? Oh, saya akan mengajarkan tema 2 Pak, bermain di lingkungan rumahku. Iya, tema 2 ya kan Bu ya? Iya Pak. Bermain di rumahku. Jadi tujuan pembelajarannya apa ya Bu? Pembelajarannya melalui kegiatan tutur sebaya, murid mampu memahami bentuk dan sifat-sifat benda dalam kehidupan sehari-hari. Melalui penugasan mandiri, murid mampu menyajikan hasil pencobaan tentang sifat-sifat benda dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Begitu Pak. Iya. Jadi melalui kegiatan tutur sebaya, murid mampu memahami bentuk dan sifat-sifat benda dalam kehidupan sehari-hari. Melalui penugasan mandiri, murid mampu menyajikan hasil percobaan tentang sifat-sifat benda dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya untuk pembelajaran nanti Bu, telah mempersiapkan segala sesuatunya. Apa saja persiapan sampai hari ini yang sudah Ibu persiapkan? Persiapan yang sudah saya siapkan yaitu pertama dari RPP-nya, lalu perangkat pembelajarannya, kemudian LKPD-nya, juga kemudian media yang akan digunakan, begitu juga evaluasinya Pak. Bagus. Jadi sudah mempersiapkan RPP, ya, perangkat LKPD, media, ya, juga evaluasinya. Ya, Pak. Pada saat pembelajaran nanti, apa sebabnya Ibu fokus pada pembelajaran tema 2? Begini Pak, jadi pembelajaran itu kadang anak-anak sulit memahami. Banyak tingkatan pemahaman anak-anak itu berbeda-beda. Ada yang cepat, sedang, ada juga yang lambat. Jadi pembelajaran kali ini saya akan menggunakan media-media yang konkret dalam pembelajarannya nanti Pak. Iya. Jadi yang saya tangkap dari yang Ibu sampaikan sebetulnya berkaitan dengan kesiapan belajar
karena anaknya beragam. Kemudian ada anak yang kemampuannya cepat, ada yang sedang, kemudian ada yang kurang, begitu ya Bu? Iya Pak. Karena pembelajaran yang Ibu sampaikan itu dianggap yang paling sulit, iya kan? Jadi strategi untuk pembelajaran nanti seperti apa yang Ibu coba ceritakan? Oh ya, karena siswa yang sangat beragam, jadi saya melihat dari kesiapan mereka dulu supaya mereka dapat memahami apa yang saya jelaskan itu. Strateginya yaitu benda-benda konkret, kemudian LKPD yang saya siapkan itu berbeda dengan anak yang satu dan anak yang lain supaya lebih menantang. Jadi kalau ada anak yang lambat itu tidak perlu sulit LKPD-nya. Sedangkan anak yang lebih cepat lebih menantang lagi LKPD-nya. Seperti itu Pak. Jadi Ibu sudah mempersiapkan segala sesuatunya Iya, dengan Pak. matang ya. Dengan melihat kesiapan belajar tadi, makanya strategi yang Ibu gunakan yaitu penggunaan benda-benda konkret. Iya Pak. Dan penggunaan LKPD tadi menyesuaikan dengan kesiapan belajarnya atau kemampuan belajar anak itu sendiri ya Bu. Iya Pak. Ini sudah Ibu ini sudah merencanakan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid. Nah, itu namanya Bu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Pada saat pelaksanaan pembelajaran kan ada bantuan tuh yang Ibu berikan. Bantuannya seperti apa dalam pembelajaran itu? Rencananya nanti anak itu akan saya kelompokkan. Jadi dalam kelompok itu ada siswa yang sedang, kurang, dan bisa. Dan saya akan berkeliling untuk setiap kelompok dan menjelaskan dan memberikan arahan bagaimana cara menggunakan media yang digunakan, begitu Pak. Bagus Bu. Apakah masih ada perencanaan atau persiapan yang masih kurang pada sampai saat ini? Atau ada yang perlu diperbaiki dalam proses persiapan ya, yang perlu dilengkapi dalam proses? Kapan Ibu bisa melengkapinya sampai benar-benar siap untuk pembelajaran hari Selasa nanti? Oh ya, insya Allah setelah percakapan kita ini mungkin saya akan persiapkan supaya nanti hari Selasa siap semua Pak. Apakah nanti Ibu memerlukan bantuan? Kalau memerlukan bantuan dari siapa Bu? Biasanya saya kalau misalnya ada memerlukan bantuan minta rekan-rekan yang lain seperti itu Pak. Atau mungkin dari Bapak sendiri, boleh kan Pak? Iya, insya Allah saya bisa bantu Ibu. Kita berkolaborasi saja ya Bu. Jadi tadi sudah dijelaskan mulai dari perencanaan, kemudian strateginya sudah dipersiapkan dengan matang. Nah, berkaitan dengan supervisi ini erat kaitannya dengan pengembangan kompetensi. Nah, kira-kira area pengembangan kompetensi apa yang ingin dicapai oleh Ibu? Begini Pak, saya ingin meningkatkan kemampuan pengembangan diri saya yang berkaitan dengan kemampuan saya, yaitu dalam menyampaikan materi pada siswa supaya materi yang saya sampaikan itu mudah dipahami oleh siswa. Di antaranya dengan menggunakan media-media yang konkret dan makna bagi yang lain, seperti itu Pak. Kemudian saya ingin meningkatkan kemampuan sosial dan emosional saya karena siswa itu banyak yang mengeluh bahwa pembelajaran kita ini sulit dan murah menyerah. Merasa dirinya tidak bisa sehingga malas untuk mempelajarinya. Dan mengenai siswa beragam tadi Pak, itu melatih emosional saya, bagaimana menyikapi anak atau melatih emosi saya, bagaimana cara menghadapi anak yang lambat, yang sedang, begitu Pak.
Bagaimana mengelola emosinya supaya anak itu bisa tetap memahami pembelajaran yang saya sampaikan, Pak? Iya. Jadi pengembangan yang dicapai yaitu apa kemampuan mengajar ini atau berkaitan dengan kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik. Kemudian selanjutnya untuk mengembangkan area pengembangan yang berkaitan dengan emosional, ya Bu, ingin berupaya melatih mengembangkan sosial emosional. Jadi apa strategi untuk mencapai pengembangan tersebut yang bisa dilakukan oleh Ibu? Strategi pengembangan yang saya gunakan untuk pengembangan profesional dan pedagogik tadi, saya berusaha untuk memulai dari tahap perencanaannya dulu. Perangkat pembelajarannya, kemudian materinya, saya perdalam lagi, dan medianya yang akan digunakan dipersiapkan seperti itu. Kemudian strategi untuk pengembangan kompetensi pribadi itu saya siapkan LKPD-nya untuk melatih anak sesuai dengan kemampuan belajarnya masing-masing. Begitu, Pak. Bagus, Bu. Berkaitan dengan strategi untuk mencapai perkembangan tadi berkaitan dengan pengembangan kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian maupun sosial. Bagus sekali. Berkaitan dengan LKPD disesuaikan dengan kesiapan belajarnya. Kemudian terkait bahan ajar disesuaikan dengan kemampuan ya juga, dan kalau di dalam pembelajaran berefisiensi ini namanya diferensiasi konten, dan mengenai bantuan yang diberikan oleh Ibu dalam pembelajaran dilihat dari kesiapan belajarnya. Pembelajaran ini sesuai dengan pembelajaran yang berpihak pada murid bisa diwujudkan melalui pembelajaran ini. Bagus sekali, Bu. Semoga nanti dalam pelaksanaannya semoga lancar sesuai dengan apa yang diinginkan, bisa dicapailah secara maksimal. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi, Bu? Mungkin itu saja, Pak. Tapi nanti saya minta bantuan Bapak kalau ada yang perlu diperbaiki atau perlu ditambah, mungkin boleh minta masukannya, Pak. Boleh, siap. Saya bisa membantu. Jadi kalau tidak ada lagi yang mau kita bicarakan, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Kita bisa berbincang-bincang nanti. Saya harap hari Selasa observasinya bisa berjalan sesuai yang kita rencanakan. Sekali lagi ya, saya ucapkan terima kasih ya, Bu. Semoga Ibu semangat dan sukses. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat belajarnya?
sehari-hari. Sebelum kita menonton, ayo kita dulu SBT. Berdiri ya. 1, 2, 3, ya. Tangan di atas, tangan kiri di atas, lalu lekuk. Tangan kanan di depan, tangan kiri di depan, lalu tekuk. Tangan kanan di pinggang, tangan kiri di pinggang, lalu goyang-goyang, lalu goyang-goyang. Oke, teman-teman. Kita duduk kembali. Nah, suka nonton video kan? Nah, sebenarnya kita tonton dulu video ini bersama-sama. Setelah menonton video tadi, apa yang kalian dapat dari video tadi, sayang? Saya
Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat Pak. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi dalam posta observasi. Ke depan kita akan bercakap-cakapnya Bu, berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran yang telah Ibu laksanakan pada hari Selasa. Tema 2, bermain di lingkungan rumah. Iya Bu, benar gitu Bu? Oke, ini Bu, kira-kira harapan Ibu setelah percakapan ini, apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan ini? Mungkin percakapan ini kita sering ya Bu mengenai pelaksanaan pembelajaran kelas 2. Apa saja yang sudah baik? Mungkin apa saja atau ada beberapa yang masih perlu diperbaiki. Bagaimana cara memperbaikinya? Jadi tujuannya sesuai yang disampaikan Ibu kemarin. Dan gambaran apa yang sudah baik. Kemudian bagaimana cara memperbaikinya? Seterusnya pertanyaan saya Bu. Nah, saya mau tanya, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran kemarin? Perasaan saya senang Pak. Jadi saya juga bisa melaksanakan pembelajaran lebih baik daripada sebelumnya. Mulai dari langkah-langkah pembelajarannya, perencanaan, kemudian persiapan medianya dan juga evaluasinya. Dan anak-anak juga terlihat lebih antusias. Jadi intinya perasaan Ibu senang ya? Oh ini berkaitan dengan waktu observasi, ada rencana perbaikan. Apakah sudah dibuat dulu? Waktu observasi itu kan merancang perbaikan itu menggunakan media-media yang konkret dan benda-benda konkret, dan pada pelaksanaannya juga saya menggunakan media-media berupa benda-benda konkret yang ada di sekitar lingkungan. Artinya sudah tercapai Pak. Ya, dari penjelasan Ibu sudah jelaskan sudah tercapai. Nah, kemudian kalau dilihat dari tujuan pembelajarannya sudah tercapai apa belum? Bagaimana? Tujuannya sudah tercapai Pak, dan perencanaan kemarin pembelajaran itu pada akhirnya dilihat dari hasil evaluasinya, anak-anak semuanya sudah bisa menyelesaikan permasalahan. Jadi tujuan pembelajarannya sudah tercapai, baik prosesnya kemudian hasilnya Pak. Ya, berarti pembelajaran nanti sudah bisa yang bisa menjadi masalah ya. Nah, itu memang dari penjelasan ini sudah tercapai pembelajaran. Kemudian Bu, pertanyaan berikutnya terkait hal yang selama ini berkaitan dengan praktek pembelajaran atau kegiatan pembelajaran yang hal yang sudah baik dan apa? Hal yang sudah baiknya Pak adalah pembelajaran yang memudahkan siswa dalam memahami materi dengan menggunakan benda-benda konkret tadi, dan media yang ada di sekitar anak yang tidak sulit, yang mudah didapat di lingkungan sekitar Pak. Ya, jadi yang sudah baik itu menggunakan benda-benda konkret supaya anak paham dan pembelajarannya menjadi bermakna. Siswa itu terlibat dan benda-benda itu diambil dari lingkungan sekitar. Begitu ya Bu? Iya, kalau sekali luar biasa. Sekarang apa yang Ibu merasa yang masih kurang nih
dan yang perlu peningkatannya? Yang saya rasa kurang dalam pembelajaran yaitu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Berarti menurut Ibu yang dirasa kurang atau perlu peningkatan yaitu memenuhi kebutuhan belajar siswa, begitu ya? Disebut kurang pembelajaran berdifferensiasi. Terkait kekurangan yang perlu peningkatan tadi, menurut Ibu bagaimana cara meningkatkan hal-hal yang dirasa kurang itu? Atau mungkin pengembangan kelas selanjutnya seperti apa Bu? Saya akan menambahkan guru saya Pak, misalnya dengan mengikuti pelatihan yang ada, mengikuti kegiatan ketika belajar, begitu Pak. Oh, berarti mengatasi tadi itu mengikuti diklat begitu ya? Selanjutnya untuk melakukannya kapan? Apa dilaksanakan? Targetnya berapa lama? Saya akan melaksanakan cepat lebih baik. Iya, memang kita dalam bergerak. Ya, itu sekali. Jadi kira-kira yang dapat membantu Ibu dalam rencana pengembangan diri, Bu, kira-kira siapa yang membantu? Seperti saya Pak, sekolah, dikatakan sejawat, dan Bapak juga misalkan minta bantuannya Pak bagi saya. Ya, baik, tentunya Ibu dibantu beberapa sekolah. Kalau saya siap membantu untuk memberikan, untuk memperbaiki ataupun untuk meningkatkan kompetensi anak kita agar sekolah kita kualitasnya semakin maju. Saya siap membantu. Ya, sampai di sini kira-kira ada yang bisa kita lagi. Ada Pak. Baik, saya itu dari awal mulai dari observasi, dan baik pasca observasi yang kita lakukan saat ini. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini bisa bermanfaat khususnya untuk pengembangan kompetensi yang berupa kemampuan kita dalam upaya mendidik siswa, terutama melanjutkan pelajaran yang benar seperti yang ada siswa. Jadi saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada Ibu atas waktu dan kebersamaan. Semoga nanti kedepannya kita bisa menjadi yang lebih baik. Seperti itu. Sekali sudah terima kasih banyak. Ibu sukses ya. Sekolahnya berkembang dan Ibu pun terus maju dan terus dibantu rekan